Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akmal Asyaibani. Kali ini kita akan membahas tentang 9 kitab hadis atau yang bisa disebut dengan kutubut tis'ah. Langsung saja biar lebih singkat waktu. Yang pertama adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Pengarangnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi atau 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah. Jumlah hadis menurut beberapa pendapat yaitu ada sekitar 7.275. Kemudian karya-karya lain ada yang pertama yaitu Adab Al-Mufrad, kemudian yang kedua At-Tarikh Al-Kabir, yang ketiga At-Tarikh Al-Awsat, yang keempat At-Tarikh As-Shaghir, yang kelima Khalqu Af'al Al-Ibad, yang keenam Ad-Du'afa As-Shaghir, yang ketujuh Juz'u Al-Yadain, yang kedelapan Juz'u Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam, dan masih banyak lagi. Kemudian perjalanan ilmiah atau pendidikan beliau pada usia 18 tahun beliau rihlah ke Madinah mencari ilmu. Kemudian usia 19 beliau rihlah ke Basrah. Kemudian usia 20 beliau rihlah ke Baghdad, ke Syam, dan juga ke Mesir, dan masih banyak lagi tujuan beliau. Kemudian guru beliau yang pertama adalah Imam Malik bin Anas, yang kedua Hamad bin Zaid, kemudian Abdullah bin Mubarak, kemudian Abu Al-Walid Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi, kemudian Abdullah bin Yazid Al-Muqri, kemudian Ismail bin Salim As-Saikh, kemudian Abu Bakar Al-Humaidi, Abdullah bin Al-Zubair Al-Quraisy, kemudian Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hazami, kemudian Mutarrif bin Abdullah bin Hamzah, kemudian Abu Sabit Muhammad bin Abdullah, dan masih banyak lagi. Kemudian murid-murid beliau yaitu ada Muslim bin Hajjaj, kemudian Abu Isa Al-Tirmidzi, Abu Abdullah Rahman Al-Nasai, Abu Hatim, Abu Zur'ah Al-Raziani, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harabi, Salih bin Muhammad Jasarah, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Muhammad bin Abdullah Martin, dan masih banyak lagi. Kemudian penilaian tokoh terhadap karya yaitu tadi Sahih Al-Bukhari. Di antaranya koleksi hadis ini di kalangan Muslim Sunni adalah salah satu dari yang terbaik karena Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis. Dia menghabiskan waktu 16 tahun untuk menyusun koleksi ini dan menghasilkan 2.602 hadis dalam kitabnya atau 9.802 dengan pengulangan. Kemudian penilaian tokoh terhadap sang penulisnya sendiri yaitu begitu banyak pujian kepada Al-Bukhari. Cukuplah pernyataan Ibnu Khuzaimah perangkumnya, yaitu tidak ada manusia di bawah langit ini yang lebih mengetahui hadis daripada Al-Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu Sahih Al-Muslim. Pengarangnya Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qauyas Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Kemudian dia wafat pada hari Senin tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi. Jumlah hadis menurut beberapa pendapat yaitu sekitar 3.033 hadis. Ini karya-karya lain yaitu Al-Musnad Al-Kabir. Kemudian ada Kitab Al-Asma wa Kuna, dan ada Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Aqran, Kitab Su'alatihi Ahmad bin Hambal, Kitab
Intifa bi bistihab Siba, kitab Al-Muhadramin, dan masih banyak lagi karena beliau. Dan perjalanan ilmiah yaitu pada usia 18 tahun beliau belajar dengan Yahya bin Yahya At-Tamimi. Pada usia 20 tahun beliau pergi haji dan belajar kepada para ulama di Mekah, terutama kepada Al-Qanabi. Sebelum genap 30 tahun ia telah melakukan rihlah ke berbagai negeri, mulai di Khurasan, Rai, Hijaz, Mesir, dan wilayah lain. Rihlah itu juga beliau lakukan setelah usia 30 tahun tersebut. Kemudian guru-guru beliau, yang pertama Utsman bin Abi Syaibah dan Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Faruq, Abu Kamil Al-Juri, Zuhair bin Harab, Amr An-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Said Al-Aili, Kutaibah bin Said, dan masih banyak lagi. Dan murid-muridnya yaitu ada Abu Hatim Al-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Huzaimah, Yahya bin Said, Abu Awanah Al-Isfarayini, Abi Isa At-Tirmidzi, Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq bin As-Saraj, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, dan masih banyak lagi. Pendapat tokoh terhadap hadis tersebut, kitab tersebut, koleksi hadis ini di kalangan Muslim Sunni adalah koleksi terbaik kedua setelah Sahih Bukhari. Dari sekitar 300.000 hadis yang ia kumpulkan, hanya sekitar 4.000 yang telah diteliti selama hidupnya dan dapat diterima keasliannya. Dan pendapat mengenai para tokoh kepada penulis kitab tersebut, di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, katanya, saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim bin Al-Hajjaj daripada guru-guru hadis lainnya. Dan masuk yang ketiga, kitab yang ketiga yaitu Sunan Ibnu Majah, yang nulisnya bernama Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Rabi bin Majah Al-Qazwini Al-Hafid. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah atau 209 Hijriah di daerah Qazwin, dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi. Jumlah hadis dalam kitab tersebut menurut beberapa pendapat ada sekitar 4.341. Kitab-kitab lainnya karangan beliau ada kitab tafsir Al-Quran, kemudian ada kitab tarikh yang berisi sejarah sejak masa sahabat sampai Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Kemudian perjalanan ilmiahnya, dia berkelana ke beberapa daerah dan negeri guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Belahan negeri telah ia kunjungi, antara lain Khurasan, Naisabur, dan yang lainnya. Ar-Rai Irak, ada Baghdad, Kufah, Basid, dan Basrah, kemudian Hijaz, ada Mekah dan Madinah, dan Syam, ada Damaskus dan Hims, dan Mesir. Dan guru-guru beliau antara lain Ali bin Muhammad At-Sanafusi, Jabarrah bin Al-Mughallas, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair, Suaib bin Sa'id, Abdullah bin Awiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Ramh, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hisham bin Ammar, Abu Sa'id Al-Ashjad, dan masih banyak lagi. Kemudian murid-murid beliau ada Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Thayyib Ahmad Al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid Al-Fami, Ali bin Ibrahim Al-Qattan. Ada juga Ishaq bin Muhammad, Muhammad bin Isa Al-Shifar, Ali bin Sa'id Al-Askari, Ibnu Sibuyah, Wajdi Ahmad bin Ibrahim,
Ibrahim bin Dinar Al-Jasyi Al-Hamdani, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya atau hadis tersebut, kitab hadis tersebut, Ibnu Hajar mencatat jumlah bab dan pasal yang terkandung dalam Sunan Ibnu Majah lebih sistematis dan rapi bila dibandingkan dengan bab-bab yang ada dalam kitab hadis lainnya. Kemudian pendapatnya para tokoh kepada penulis kitab tersebut, diantaranya Al-Hafiz Al-Khalili menuturkan Ibnu Majah adalah seorang yang sikoh, kabir, muttafaq alaih, dapat dijadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan juga hafalan. Kemudian kita beranjak ke yang keempat, yaitu Sunan At-Tirmidzi. Pengarangnya yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat di Tirmidzi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Hadis dalam kitab tersebut menurut beberapa pendapat ada 3.956 hadis. Dan karya-karya lainnya ada kitab Al-I'lal, kitab At-Tarikh, kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, kitab Az-Zuhud, kitab Al-Asma' wa Kunah, dan masih banyak lagi. Perjalanan ilmiahnya, beliau memulai melakukan perjalanan ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini, yang mana perjalanan beliau itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama, di antaranya adalah Khurasan, Irak, Madinah, Mekah, dan yang lainnya. Dan guru-guru beliau ada Ishaq bin Rawahai, Imam Bukhari, Imam Muslim, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Basyar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni, dan masih banyak lagi. Dan ada murid-muridnya yaitu diantaranya Mahkul Ibnul Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Aid bin Muhammad An-Nasfiyun, Al-Haisam bil Kulayb Asy-Syashi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Abul Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi, Abu Bakr Ahmad bin Ismail As-Samarkandi, Abu Hamid Abdullah bin Daud Al-Marwazi, kemudian ada Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Mukri, dan masih banyak lagi. Pendapat tokoh terhadap kitab hadis tersebut, diantaranya kitab ini berisi kumpulan hadis sekitar 5.270 hadis yang disebutkan oleh An-Nasai. Tidak satupun hadis yang berasal dari orang yang ditolak riwayatannya oleh para ulama hadis dan tidak mempercayai periwayatannya. Hadis yang disebutkan juga merupakan ringkasan dan seleksi dari kitab Sunan Al-Kubra, sehingga tidak terdapat hadis yang dhaif, atau kalaupun ada, itu jumlahnya sangat kecil dan jarang sekali. Dan penilaian tokoh terhadap penulis kitab tersebut, yaitu diantaranya Abu Ahmad Al-Hakim berkata bahwa beliau pernah mendengar Umar bin Al berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Imam Bukhari sepeninggal beliau kecuali Abu Isa atau Imam Tirmidzi. Dalam masalah ilmu, kuatnya hafalan, sifat zuhud dan waraknya. Beliau menangis hingga matanya mengalami kebutaan, dan hal tersebut terus berlangsung beberapa tahun hingga beliau wafat. Sekarang yang kelima yaitu Sunan Abu Daud. Pengarangnya yaitu Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 817 Masehi atau 202 Hijriah dan wafat di Basra tahun 888 Masehi atau 16 Syawal 275 Hijriah dalam umur 70-71 tahun. Jumlah hadis dalam kitab tersebut menurut beberapa pendapat sekitar 4.800 hadis. Dan kitab-kitab karangan beliau ada kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh,
kitab Az-Zuhud, Dulailun Nubuwah, Ibtida'ul Wahyu, Ahbarul Khawarij, dan masih banyak lagi. Dan perihlah perjalanan ilmiah beliau, belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Sam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya. Dan guru-guru beliau ada Imam Ahmad, Sulaiman bin Harb, Abu Amr ad-Dariri, Abu Walid at-Tayalisi, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah ad-Darimi, Abu Utsman Sa'id bin Mansur, Ibnu Abi Saibah, Abdullah bin Raja, dan masih banyak lagi. Dan murid-murid beliau yaitu diantaranya Imam Turmudi, Imam Nasai, Abu Ubaid al-Ajuri, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi, Abu Amr Ahmad bin Ali al-Bashri, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khalal al-Faqih, Ismail bin Muhammad as-Sofar, Abu Bakar bin Abu Daud, Zakaria bin Yahya as-Sa'id, Abu Bakar ibnu Abid Dunya, dan masih banyak lagi. Dan mendapat beberapa tokoh terhadap karya atau kitab hadis tersebut, diantaranya dalam kitab Sunan tersebut, Abu Daud menyusunnya dengan metode yang sangat teliti dan rinci. Awalnya kitab tersebut memuat hadis-hadis hukum dan juga hadis yang berkenaan dengan amal-amal terpuji, kisah-kisah atau nasihat, serta adab dan tafsir. Namun ia mengkhususkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Ketika selesai menulis dan menyusunnya, kitab tersebut ia bawa kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal memuji karya tersebut sebagai karya yang sangat baik dan indah. Kemudian pendapat para tokoh terhadap penulis kitab tersebut, di antaranya seorang ulama hadis dan fikih yang terkemuka yang bermadzhab Hambali, Abu Bakar Al-Halal berkata, Abu Daud Sulaiman bin As-Sijistani merupakan seorang imam yang terkemuka pada zamannya, penggali beberapa bidang ilmu dan sekaligus mengetahui tempatnya, serta tidak ada seorang pun di masanya yang dapat menandinginya. Dan yang keenam yaitu Sunan An-Nasai, pengarangnya adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sunan bin Bahr atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam An-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah di Khurasan dan wafat pada tahun 303 Hijriah dan dikebumikan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Menurut beberapa pendapat, jumlah hadis yang tersebut sekitar 5.270 hadis. Karya-karya yang lain ada Al-Kuna, Isu Ali, Amalu al-Yaum wa al-Laila, At-Tafsir, Ad-Du'afa wa al-Matrukin, Tasmiyatu Fuqaha al-Amsa. Perjalanan ilmiah beliau yaitu berkeliling ke negeri-negeri Islam, diantaranya sebagai berikut, yaitu Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, dan Basrah. Dan Jazirah yaitu Haran, Mausil dan sekitarnya. Terus Sam, perbatasan yaitu perbatasan wilayah negeri Islam dengan kekuasaan Romawi, Hijaz dan Mesir. Guru-guru beliau Hisham bin Ammar, Suwaid bin Nas, Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, Abu Dahir bin As-Sah, Yusuf bin Isa Az-Zuhri, Ishaq bin Rahawai, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kasram, Imam Abu Dawud, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, dan masih lagi. Kemudian murid-murid beliau yaitu ada Abu Al-Qasim atau Baroni, Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahwi, Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, Muhammad bin Ahmad bin Hadan As-Syafi'i, Al-Hasan bin Rashid, Muhammad bin Abdullah bin Hayyin An-Naisaburi, Abu Ja'far Al-Tahawi,
Al-Hasan bin Hadir Al-Asudi, Muhammad bin Muawiyah bin Al-Ahmar Al-Andalusi. Kemudian ada Abu Basra Ad-Dulabi. Pendapat para tokoh terhadap kitab tersebut, diantaranya Imam An-Nasai merupakan seorang ulama yang sangat ketat dalam pensyaratan rawi. Hal ini terbukti dalam menetapkan kriteria sebuah hadis yang diterima atau tolak. Dalam hal ini, Hafiz Abu Ali memberikan komentar bahwa persyaratan yang dibuat oleh Imam An-Nasai baik para perawi sangat ketat jika dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendapat para tokoh terhadap penulis kitab tersebut, diantaranya Al-Khalili menuturkan Imam An-Nasai adalah seorang hafidz yang kapabel, diridhoi oleh para hafidz dan ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya dan perkataannya. Saya jadikan sebagai sandaran dalam masalah jarh wa ta'dil. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kitab Sunan Al-Darimi. Pengarangnya yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadil bin Bahram bin Abdussalam Tamimi As-Samarkandi Ad-Darimi atau yang disapa dengan Imam Al-Darimi. Beliau lahir pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi di Darimi dan wafat pada tahun 255 Hijriah dalam usia 74 tahun bertepatan pada hari Tarwiyah tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian beberapa pendapat jumlah hadis dalam kitab ini sekitar 3.503 hadis. Karya-karya lainnya ada Al-Musnad, Tafsir, Al-Jami' dan masih banyak lagi. Perjalanan ilmiahnya, beliau di antara negara yang pernah beliau singgahi untuk menuntut ilmu adalah Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit, Sam, Damaskus, Sur, Jazirah, Hijaz, Makkah, dan Madinah. Kemudian yaitu guru-guru beliau ada An-Nadr bin Syamil, Abu An-Nadr Hasim bin Qasim, Marwan bin Muhammad At-Tuhari, Yazid bin Harun, Asal bin Hatim, Habban bin Hilal, Aswad bin Amir, Ja'far bin Aun, Abdullah bin Abdul Hamid Al-Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi. Kemudian murid-murid beliau ada Imam Bukhari, Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Hasan bin Sabah Al-Bazzar, dan Bindar Zuhliyu, Abu Zar'ah Taqo bin Muflid, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi. Pendapat para tokoh terhadap kitab tersebut yaitu diantaranya berkata Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi berkata sebagaimana para ulama berkata lama bahwa kitab Ad-Darimi lebih pantas dan cocok untuk dimasukkan ke dalam kategori kutubus sittah, menggantikan posisi Sunan Ibnu Majah. Dan pendapat tokoh terhadap penulis kitab tersebut, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata beliau adalah sikoh fadil mutkin. Sikoh pengertiannya adalah seorang yang dapat dipercaya, katanya tidak pernah berdusta dan berkata sia-sia. Fadil maksudnya memiliki akhlak yang mulia, tidak pernah melakukan hal yang makruh apalagi yang mungkin. Makna lafalnya bagus, tidak mudah maknanya hafalannya bagus, tidak mudah lupa dan tidak lupa. Kemudian lanjut nomor 8 yaitu Musnad Ahmad. Pengarangnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi atau biasa dikenal dengan panggilan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 350 Masehi dan wafat pada malam Jumat
malam ke-12 bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Kemudian risalah ilmiah beliau ke karya-karya lainnya ada risalah Salat, Al-Masail, Al-Asribah, Fadail As-Sahabah, Az-Zuhud, Al-Fara'id, Al-Tarikh, Jawabati Al-Qur'aniyah, Al-Muqaddam wa Al-Muawwal bil Qur'an. Masih banyak lagi. Dan rihlah perjalanan beliau belajar tentang dasar-dasar ilmu fikih, kaidah dan kaidah hujjah dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Kemudian beliau mempelajari juga hadis dari seorang pakar hadis di Baghdad, yaitu Hadsam bin Bijh. Kemudian beliau pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Madinah, Mekah, Suriah, dan Yaman. Dan ia juga bertemu dengan Imam Syafi'i di kota. Kemudian guru-guru beliau ada Imam Syafi'i, Imam bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Abi Zahdah, Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataki, Umar bin Abdullah bin Khalid. Murid-murid beliau ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdul Qasim al-Bukhari, Abu Zur'ah, Matin, Salih bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pendapat tokoh kepada kitab tersebut, diantaranya Musnad Ahmad, termasuk kitab termasyhur dan terbesar yang disusun pada periode kelima, yaitu pada masa perkembangan hadis abad ketiga Hijriah. Syafi'i berpendapat tokoh terhadap pengarang atau buku tersebut. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan, ketika saya meninggalkan Baghdad, tidaklah saya tinggalkan seorang yang lebih mulia, lebih berilmu melebihi Ahmad bin Hanbal. Kemudian sekarang yang ke-9 dan terakhir yaitu Muwatta Malik. Pengarangnya yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Qutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 712 sampai 750 Masehi dan wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah atau tahun 765 Masehi. Menurut beberapa pendapat, jumlah hadis dari kitab tersebut sekitar 1720 hadis. Kemudian karya lainnya ada kitab Aqdiyah, kitab Nujum, kitab Madar al-Zaman bin Manazil al-Qamar, kitab Manasik, kitab Tafsir li al-Gharib al-Quran, Ahkam al-Quran, Mudawanah al-Kubra, kitab Mas Islam. Kemudian rihlah perjalanan beliau yaitu menimba ilmu dari semua ulama di Madinah, baik ahli hadis ataupun ahli fikih. Diserapnya semua dari tokoh fikih di majalah baik ahli hadis maupun ahli fikih. Diserapnya ilmu dari tokoh fikih di Madinah yang dikenal dengan fuqaha al-sab'ah atau 7 tokoh fikih. Di samping itu, Imam Malik juga belajar qiraat kepada Nafi' Ibnu Abi Naim. Selanjutnya guru-guru beliau ada
Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Mukbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnu Munkadir, Abdullah bin Dinar, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Abdullah bin Abu Bakar bin Syam, Ibnu Mubarak Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Kemudian pendapat tokoh terhadap kitab tersebut yaitu Imam Syafi'i pernah berkata, tidak ada sebuah kitab di muka bumi ini setelah ia setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dan pendapat tokoh terhadap penulis kitab tersebut diantaranya Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Jika kurang lebihnya atau ada salah kata atau perilaku saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.